Oke, cek cek cek. Mohon maaf, apakah suara saya masuk teman-teman semuanya? Mohon izin konfirmasinya, bisa di kolom tulis di kolom chat atau bisa open mic sebelum kita mulai. Suara saya masuk ya? Ada Bu Jenny dan Pak Munjirin ya. Terima kasih konfirmasinya. Oke, baik. Saya mulai ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Munjirin. Ada Bu Jenny juga, atau Pak Jenny ya. Bu Jenny atau Pak Jenny, mohon maaf ya. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Oke, mohon maaf sebelum kita mulai rangkaian diskusi malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi kita nanti dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Uh, Mas Munjirin dan Bu Jenny dan atau Pak Jenny dan teman-teman semuanya ya yang belum bisa menyempatkan hadir sinkronus pada pertemuan malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman semuanya. Ini saya membantu dosen pengampu yaitu Ibu Farinza ya untuk mata kuliah ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana sebelum kita nanti mau diskusi ke materi, saya juga disclaimer di awal, saya juga senang menyampaikan paradigma begini. Saya tuh kalau dimintakan untuk diskusi ke teman-teman semuanya, mahasiswa di Sobimu ini, di Sibermu ini, senangnya tuh paradigmanya tuh diskusi. Maksudnya tidak searah seperti kayak kampus-kampus konvensional begitu, karena saya sering temukan di prodi lain ataupun di prodi ini ya, tapi khususnya misalnya contohnya di prodi administrasi kesehatan dan prodi informatika misalnya yang baru saya ini ya bersamai diskusinya, itu di semester ini saya temukan mayoritas itu memang bekerja ya. Secara statistik di penerimaan mahasiswa baru juga mayoritas pada pekerja, sedikit yang fresh graduate. Jadi saya senang mengatakan ini forum diskusi karena ketika ada beberapa use case atau problem case di materi-materi yang base-nya tuh kurikulum base ya, kurikulum base yang didesain oleh asosiasi sesuai dengan mata kuliahnya, itu kadang-kadang ada gap informasi yang tidak linear dengan di industri. Maka kalau di akademisi khususnya di kampus ya, ini ada beberapa program-program seperti Kedai Reka. Itu ini hanya insight ya teman-teman ya, intermezzo sebentar. Ada Kedai Reka itu kayak menyambungkan linearitas antara diskursus yang ada di kampus dan di industri. Kadang-kadang gapnya itu kita butuh tengahi dengan forum-forum gini, forum-forum group discussion, forum-forum ya contohnya forum-forum kuliah yang dimana salah satu keuntungan di Sibermu itu adalah teman-teman di sini profilnya itu sangat ini ya, sangat luas. Ya tidak bahkan tadi ya ada yang akademisi S3, ada yang best practice itu bekerja ada 10 tahun, bahkan di prodi sistem informasi dan informatika tuh ada yang levelnya sudah C-level, ada CEO, CTO dan kawan-kawannya. Bahkan ada yang owner dari beberapa UMKM yang sudah multinasional ya, dan juga ada yang juga saya temukan sudah doktor S3, dia ngambil S1 lagi, beliau mengambil S1 lagi cuman hanya linearitas aja biar nanti di penelitiannya, di pendataan di PDDT aman begitu. Jadi motivasinya banyak. Dan teman-teman yang fresh graduate maka ini menjadi privilege ya. Bisa dimulai dari sini, bahkan dari sini dimulai untuk relasi antar relasi temannya, koneksi profesionalitasnya dari sini. Jadi di Sibermu dan juga teman-teman ya yang tadi yang best practice atau yang akademisi juga bisa saling menambah connectionnya, relasinya dan sebagainya. Jadi
Intinya ketika nanti kita diskusi di mata kuliah ini di pertengahan teman-teman merasa ada ilmu yang perlu perlu kita upgrade ini, nah kita bawa aja ke forum ke sini karena tadi forumnya diskusi ya. Karena saya prakteknya di prodi lain juga. Akhirnya ketika saya nah ini saya juga sekalian kenalan ya. Kan saya backgroundnya S2-nya di informatika ya, dan ada bekerja di beberapa base project juga di software house. Jadi ketika ditemukan use case apa teknologi yang ternyata ini sudah tidak dipakai, maksudnya lebih upgrade, maka ketika sesi forum dengan tutor khususnya dengan saya tuh malah kita ganti modul praktikumnya, kita ganti toolsnya menggunakan itu biar teman-teman yang di yang fresh graduate dan teman-teman yang mungkin belum tahu dengan teknologi itu bisa familiar, bahkan bisa beradaptasi ketika nanti dihadapkan dengan real industrinya ya, real lapangannya. Jadi disclaimer ini yang nanti teman-teman semuanya yang hadir sinkronus pada malam hari ini ataupun nanti yang menonton ulang ya tayangan sinkronus ini, saya harapkan kita paradigmanya bisa sama nih. Jadi enak dimulai dari perkenalan, kita sudah tahu modusnya itu diskusi aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya literasi yang lebih update, langsung raise hand, langsung komen, nanti kita coba minta pendapatnya atau sharing kesaksiannya ya di forum ini. Nah, saya tambahkan lagi teman-teman, saya Henry ya, salah satu pengembang di Sibermu juga. Kalau teman-teman sudah merasakan kampus virtual, itu juga salah satu pengembangnya, dan sistem-sistem yang teman-teman gunakan, LMS, sistem akademik, sistem dan sebagainya, sistem yang teman-teman pakai itu salah satu pengembangnya adalah saya dan tim di Sibermu. Jadi, nah kenapa saya diperbantukan ya di mata kuliah ini di sistem informasi manajemen ya, walaupun background saya tadi tidak ada tidak linear dengan manajemen ya, tapi ada beberapa teknis-teknis saat implementasi, khususnya saat kita mau capai CPMK atau mau capai tujuan dari mata kuliah ini, yaitu mengenal sistem informasi, literasi mengenai sistem informasi manajemen yang lebih update. Nanti kita bisa sama-sama sharing pengalamannya ya. Mungkin begitu Pak Munjirin dan Pak atau Bu Jenny, sedikit kenalan dengan sayanya ya. Nah, ini mohon izin kita pertemuan yang berarti minggu kedua ya, dan pertemuan tutor yang satu ini kita masih kita mungkin akan sedikit masuk ke materi, tapi masih briefly introduction itu konteksnya ya. Tapi kita coba, mohon maaf, saya malah tadi mau nambahkan sedikit nanti ya di pertengahan diskusi kita ada materi suplemen ya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita coba. Oh ya, mungkin sebelum kita mulai diskusinya, saya mohon izin nih teman-teman. Saya juga biasanya juga memulai ketika pertemuan pertama dengan khususnya dengan saya pengen tahu nih profil teman-teman yang mengambil mata kuliah ini, seperti Bu Jini atau Pak Jenny atau Pak Munjirin atau Mas Munjirin. Kalau misalnya apakah bersedia berkenan untuk open mic? Kalau misalnya tidak, nanti bisa minta tolong ini ya, profiling background, apakah backgroundnya fresh graduate, apa bekerja, sama domisilinya di mana ya, bisa di kolom chat ya. Tapi mungkin siapa tahu sekarang berkenan untuk open mic. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai dari ya Bu Jenny. Bu Jenny itu ternyata, mohon maaf, Bu Jenny ya, bisa kenalan dulu backgroundnya, apakah backgroundnya sudah bekerja, apakah fresh graduate, apakah owner bisnis, UMKM dan sebagainya. Dipersilakan Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Jenny. Ya. Oh ya, Masya Allah ya. Bu Jenny, salam kenal ya Bu Jenny. Tapi mohon maaf sebelumnya izin bertanya, apakah kalau ini sedikit privat, kalau tidak mau jawab tidak apa-apa. Apakah sebelumnya sudah pernah kuliah S1 atau sekarang malah menambah S1 lagi? Oh, berarti ini ya pertama ya. Ya, karena saya ingin konfirmasi karena tadi ada yang S3,
ngambil S1 lagi. Ada yang langsung sedang S1 tapi ngambil S1 di sini lagi. Ada yang S1 di sini tapi double degree. S1-nya ngambil prodi ini dan prodi ini. Jadi saya harus konfirmasi. Bu Jenny cuma ngambil S1-nya di manajemen aja kan ya di Sibermu ya. Oh, akuntansi. Oh ya, mohon maaf. Ini prodi akuntansi. Maaf, maaf. Ya ya, mohon maaf. Mohon maaf ya, ya prodi akuntansi. Maksud saya konteksnya di prodi akuntansi ya. Mohon maaf ini tadi saya ngomong prodi manajemen tadi. Ya, prodi akuntansi ya. Cuman di prodi akuntansi aja ya, Bu ya. Ah, ya ya ya. Soalnya tadi judul mata kuliahnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi ya, SI. Coba saya cek dulu. Iya, sistem informasi manajemen teknologi. Jadi kok saya kepikirannya prodi manajemen. Oke, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Ibu Jenny. Apakah ada sedang di Sambi ibu rumah tangga dengan ada UMKM bisnis yang lagi dijalankan? Oh ya, tidak ada, nggak apa-apa. Nah, nanti di mata kuliah ini kalau misal ya ke depannya Ibu mau misalnya mau buka usaha fotokopi misalnya atau usaha retail gitu atau yang kecil-kecil usaha warung gitu. Nah, pencatatan keuangan dan semua manajerialnya ya kita kan bahas di sini itu, Ibu. Jadi nanti ada beberapa teknologi yang bisa use case best practice dan kita konsepnya open source atau gratis. Nah, itu nanti ketika ingin butuh manajerial sebuah sistem ketika mau diaplikasikan di UMKM, nah ini kita akan bahas juga akan bahas di mata kuliah ini. Ini levelnya juga, tidak hanya UMKM ya sistem informasinya, bahkan ada juga nanti di level-level yang memang sudah multinasional. Jadi, terima kasih Bu Jenny atas profilingnya. Semangat terus Bu ya kuliahnya dan terima kasih. Salam kenal ya Bu Jenny. Sekarang mungkin Mas Munjirim apakah bersedia untuk open mic atau sedang disambi? Tidak apa-apa nanti kalau disambi nanti bisa ditulis di kolom chat. Mungkin bisa. Oh ya, monggo. Waalaikumsalam, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggih. Iya, nggak apa-apa. Oh, ketemu. Oh, maaf. Ini mata kuliah apa, Pak Munjirin kalau boleh tahu? Oh, iya, iya, iya. Oh, berarti ngambil dua ya? Ngambil sistem apa? Prodi sistem informasi sama ini akuntansi. Oh iya, maaf, maaf. Kemarin analisisnya itu di akuntansi ya, bukan di yang sistem informasi ya. Oh iya, baik, baik, baik. Ya, ya ada. Ya, kalau di mata kuliah analisis dan visualisasi data akuntansi, ya kebetulan juga saya tutor. Oh iya, oh iya, salam salam kenal. Jumpa kembali ya, maaf. Jumpa kembali Mas Munjirin. Iya kok, makanya saya kok namanya kayak pernah familiar. Ya ternyata bener kita udah ketemu ya. Ya, nanti di mata kuliah ini kita pakainya base tetap Pak Munjirin tidak atau Mas Munjirin tidak ini ya, tidak hardcode. Nah, kita pakai aplikasi aja, aplikasi-aplikasi dan sebenarnya juga untuk mata kuliah ini tidak ada kebutuhan praktikum ya. Cuma nanti saya hanya demo aja. Demo, teman-teman nanti bisa melihat dan bisa coba explore aja sendiri di rumah begitu. Apa sistem informasi manajemen yang mungkin bisa dicoba yang bisa langsung diimplementasikan di ininya apa di tempat bekerjanya ataupun tadi ya ketika ingin use case-nya mau buat usaha begitu ya. Nah, oke, terima kasih nih Mas Munjirin, ketemu lagi di mata kuliah ini. Nah, kita mohon izin ya atau ada yang lain lagi? Oh, tidak ada ya. Ini saya izin share ya. Izin share materi kita malam hari ini. Mengenai sistem informasi manajemen. Kita coba ke LMS dulu. LMS. Saya share screen dulu.
kita lihat tujuan mata kuliah ini untuk apa. Oke. Oke, kita lihat di sini apakah ada CPMK-nya sudah ditulis. Nah, ini ya. Nih, pemahaman konsep dasar sistem informasi, penggunaan teknologi, atau kalau coba kita breakdown deskriptifnya, menjelaskan konsep sistem informasi, peranannya, operasi, strategi bisnis ya. Nah, mengidentifikasi kelompok utama termasuk perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan. Nah, jadi maka tadi tidak ada kebutuhan praktikum, tapi ketika tadi konteksnya mau diimplementasikan, kita bisa mengkategorisasi ini. Mana perangkat-perangkat keras yang harus disiapkan, perangkat lunaknya apa, basis datanya apa, dan jaringannya gimana. Kemudian penggunaan teknologi aplikasi perangkat lunak seperti Excel, Access, dan alat pembuatan halaman web. Nah, nanti kita dari 3 aplikasi ini kita akan demokan pakai satu aplikasi aja, ya. Nanti kita akan bahas di materi ini. Kemampuan analisis pengambilan keputusan, maaf. Nah, ini situasi bisnisnya melalui studi kasus dan proyek mengharuskan analisis. Nah, ini dengan konsep sistem informasi manajemen, dengan konsep sistem informasi yang kita implementasikan di manajerial semua pekerjaan atau organisasi, maka kita akan lebih mudah decision makingnya ya, karena memang semua informasi ada dalam satu hub atau dalam satu istilahnya dalam satu super app tadi ya, atau bukan super app sih namanya, dalam satu enterprise resource planner. Nah, nanti kita akan masuk tuh mengenal konsep enterprise resource planner, karena ini ERP ini sendiri ini mohon maaf tadi kan karena saya backgroundnya adalah software developer. Nanti kita akan use case-nya akan point of view-nya yang saya akan bawa adalah sebagai developer yang saya implementasikan tuh beberapa teknologinya di UMKM. Jadi point of view yang saya bawa ini nanti base-nya tuh adalah memang project base ya, atau bukan project base ya, tapi ya industrial base atau UMKM base gitu. Karena kalau di prodi lain kan saya seneng bikin demonya itu ada project base, ada research base, ada project base, ada industrial base gitu. Jadi itu use case-nya masing-masing beda tuh. Maksudnya research base, project base itu maksudnya latihan ya, exercise base gitulah. Dan industrial base karena memang use case-nya masing-masing ketika dihadapkan dengan misalnya ada instalasi teknologi itu beda-beda. Nah, ini kita langsung industrial base ya. Jadi bukan pendekatan nanti ketika kita diskusi masalah ini langsung industrial base. Jadi point of view-nya memang ini aplikasi ini memang running nih, yang lagi sekarang banyak dipakai retail bisnis, banyak dipakai UMKM sekarang, banyak dipakai sama bahkan di level industri multinasional ya. Nah, nanti kita akan coba kenali beberapa aplikasinya. Lalu tadi kemampuan menghadapi masalah manajemen dan teknologi. Mengidentifikasi analisis masalah manajemen yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi serta mengembangkan solusi kreatif dan efektif. Mahasiswa berpikir kritis dalam menghadapi tantangan teknologi dan manajemen. Nah, ini intinya tadi ya, ini intinya kita sebenarnya mata kuliah sistem informasi manajemen ini, kalau point of view dari sebagai pengembang software developer itu ada satu super app atau satu aplikasi yang tidak stand alone, bahasanya gimana ya, satu sistem yang multi integrasinya
semuanya dalam satu aplikasi, dalam satu super app. Makanya kita seneng bahasakan super app. Ya analoginya mudahnya kalau teman-teman menggunakan Gojek itu kan super app ya. Gojek itu kan aplikasi penamaan rumahnya Gojek, tapi kan di dalam tuh ada layanan-layanan lainnya, ada GoFood, ada GoMed, ada Go apa lagi, Gojeknya sendiri, ada GoRide, ada GoHealth. Semua layanan-layanan itu terintegrasi dalam satu aplikasi, itu namanya Gojek. Nah ini konsep yang ini tadi, yang konsep enterprise resource planner tadi ini, atau konsep sistem termanajerial atau integrasi resource planner ya. Nah ini yang nanti kita akan bahas use case-nya langsung industrial base. Jadi kita menggunakan software-software yang atau mengenali beberapa perangkat-perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringannya yang memang dipraktekkan banyak nih di UMKM sekarang. Atau kita bisa langsung ngambil, kita breakdown aja case, misalnya kayak kalau di Jogja nih, kalau misalnya Ibu Jenny tahu WS ya, nah, WS, SS, Warung Steak, SS. Nah ini kita bedah tuh di sistem back end sel postnya atau point of sale-nya, keuangannya, manajerialnya, HRD-nya, apapun itu integrasinya. Nanti kita akan coba breakdown tuh mereka gimana sih. Kalau penasaran, misalnya kita mau bikin UMKM, kita sebagai owner penasaran itu sistemnya pakai apa sih biar mereka bisa running well gitu, semua catatan keuangan, catatan KPI karyawan, kemudian siapa tahu dia mau upgrade menu, misalnya ada R&D di menunya. Nah ini semuanya ini nanti marketing juga ya masuk dalam diskusi kita. Marketing juga ada apalagi marketing itu nanti juga terbagi lagi kan, marketingnya ada yang targeted, ada yang social marketing. Nah itu semuanya kita akan bahas di mata kuliah ini menggunakan satu konsep paradigma, yaitu namanya enterprise resource planner. Jadi kita langsung masuk ke izinnya, kita akan coba masuk materi. Nah ini, maka judulnya di sini kalau teman-teman bisa baca, itu adalah ERP ya, Enterprise Resource Planner. Nah ERP ini paradigmanya sama kayak Gojek. Jadi ada kita sebagai pengembang ketika di request oleh klien diminta sebuah sistem yang integrasi semuanya, yang semuanya tuh database-nya itu terrelasi. Nah, itu kebutuhannya ya seperti kayak apa ya, kalau di aplikasi pemerintahan tuh kita coba cek kayak Mobile JKN misalnya. Bukan. Kalau Mobile JKN lebih ke ya sebenarnya itu cuman Mobile JKN bisa juga Mobile JKN. Mobile JKN sebagai user dan sebagai sebagai admin, itu konsepnya terintegrasi dengan ERP misalnya. Tapi coba sebelum kita belum jauh mendiskusikan contoh-contohnya use case yang memang base-nya industrial base, kita coba kenali ERP ini maksudnya apa sih. Nih kita coba lihat gambarnya ya. Nah ERP ini memang satu keyword yang point of view sebagai software developer itu ya, ketika klien minta yang sistem integrasi, biasanya requestnya ya sistem ERP gitu. Dan sistem ERP ini kan implementasinya maksudnya gini, di semua organisasi, semua bidang bisnis apapun bidang usahanya, mau rumah sakit, mau Dufan misalnya, rumah sakit, Dufan, rumah makan, restoran, mall, hotel, itu semuanya butuh sistem informasi yang terintegrasi. Kenapa? Karena itu bergantung dengan user database. Jadi ada user database management systemnya, semua ya itu bahkan tidak hanya user ya, inventory-nya juga butuh. Intinya informasi mengenai operasional harian, operasional bulanan, reporting keuangan. Intinya berjalannya suatu bisnis, berjalannya suatu organisasi, bahkan ya bisa diimplementasikan di organisasi ya, tidak hanya di komersil ya. Berjalannya sekolah, nah, itu juga
Bahkan ini ya, bahkan di Cybermoon juga menggunakan ERP. Pasti itu semua organisasi, semua pekerjaan, pekerjaan multinasional, pekerjaan sifatnya UMKM itu kalau sudah eh, dia go digital itu pasti akan akan berbicara mengenai ERP ini, keyword ERP ini. Jadi eh, maka tidak sebagai point of view sebagai developer itu tidak akan maksudnya akan mudah menerjemahkan menerjemahkan kebutuhan user ya dengan ini aja, dengan kategori dengan keyword begini aja, berarti butuhnya ERP ya Pak, oh iya butuhnya kayak ini ya namanya ERP ya. Nah kadang-kadang kan juga user atau klien itu kan tidak tahu ya nama istilah apa yang mudahnya ketika kita ingin menerjemahkan, ingin request ke software developer itu apa namanya, ya, ini namanya ERP ini. Nanti kalau teman-teman di sini juga yang memang kebutuhannya ternyata kedepannya ingin tadi mau buka bahkan sistem apa aja ya, fotokopi misalnya mau buka UMKM fotokopi UMKM apapun lah, nah itu sebenarnya ada sistem-sistem ya sistem-sistem bahkan kayak mau buka sendiri, mau buka retail bukan retail ya, warung lah ya lebih tepatnya, warung sendiri begitu. Nah itu kalau mau go digital itu kan biasanya kalau biasanya yang saya temukan di perusahaan retail itu ya, itu kan mereka kan punya asosiasi ya, punya asosiasi sendiri. Nah itu kalau mereka mendaftarkan asosiasi itu dia udah satu paket tuh, satu paket dengan apakah mau juga dengan diinstalkan dengan sistemnya. Nah itu sistemnya itu sebenarnya sistem ERP itu sendiri. Nah kalau misalnya kita mau tidak diinstalkan dan sistem, dia cuman kita cuman hanya menerima supply supply-nya supply eh, produk-produknya aja sebagai sebagai yang penjual sebagai yang punya warung gitu ya di distributor itu juga bisa, pun juga kasusnya di importir misalnya. Nah ini pokoknya semuanya lah ya, ini contohnya, ini saya contohkan lah ya misalnya ya, ini kan skema-skema bisnis, pokoknya intinya bisnis apapun ya pasti mereka tuh pasti ketika kita ingin kita masuk ke dalam dunia bisnis pasti punya asosiasi, dan asosiasi itu pasti punya punya ini punya tawaran-tawaran paket-paketan yang biar kita bisa jadi member asosiasinya. Jadi ya ini encourage juga teman-teman kalau mau dagang apapun, start dagang apapun tuh coba cari forumnya, asosiasinya atau forum di Facebooknya. Nah, itu semuanya ketika sudah masuk ke forum-forum itu mereka pasti menawarkan paket-paket yang sudah bundling, tinggal kita implementasikan. Tapi dalam konteks ini kita pecah bundlingannya, sistemnya kita pakai sendiri. Misalnya kita mau buat sendiri begitu sistemnya. Nanti ini kita akan coba ketahui sistemnya apa ya. Sistem yang gratis itu apa sih? Jadi kita kalau usah bayar, nanti kita akan coba tahu dan kita akan diskusikan di jurnal atau bukan jurnal, sorry, serial serial pertemuan di mata kuliah ini. Nah ini itu sedikit pengenalan mengenai ERP ya. Oke. Oke, sebentar, mohon izin, ini sepertinya presentasinya coba saya share dulu, bukan yang ini.
Cek cek, sudah terlihat ya. Oke. Nah, ya. Nah, oke. Nah, ini sampel ya. Sistem informasi manajemen yang dipraktekkan di rumah sakit. Nah, jadi kita ngambil case-nya coba tadi ya, yang levelnya sudah industrial case ya. Tapi mungkin sebelum ke sini, oke sebentar. Atau nggak apa, nanti kita akan tambahkan di akhir. Kita mulai dari CMR sini. Nah, ini intinya kalau bar chart teman-teman yang lihat di depan ini, adanya sistem informasi manajemen ya, itu tuh pasti pasti ini akan memitigasi hal-hal yang seperti ini yang teman-teman lihat di sini. Pertama, redundansi data atau pencatatan data yang terulang. Unintegrated data tadi ya, terintegrasi. Keywordnya itu adalah hari ini adalah integrasi. Sistem yang punya integrasi di level database management system. Jadi semua kebutuhan tadi ya, kebutuhan use case kayak kita butuh akuntingnya, keuangannya, kita butuh HRD karyawannya, kita butuh apa produk yang dijual, inventory, apalagi warehousing, manufaktur, scheduling, intinya semua terintegrasi. Terus kemudian uh, ini informasinya kita memitigasi informasi yang lambat karena memang semuanya ada dalam satu dashboard yang bisa melihat semua aktivitas menggunakan ERP dan mengurangi human error karena memang sudah terlog aktivitas semuanya ada dalam log sistemnya. Nah, oke, sebentar sebelum saya lanjut. Ini saya mau kasih tambahan point of view lagi. Maksudnya tuh contoh aplikasi ERP itu apa aja sih? Nih, kalau teman-teman pernah dengar ini misalnya, ini deh yang paling mudah lah ya, Office 365 ini. Nah, ini sebenarnya aplikasi apa Microsoft Office 365 ini memang sudah ERP ya, apa konsepnya dia punya paradigma yang sama ERP. Ini yang sederhananya ya. Aduh, kita coba cek sini. Tapi use case-nya biasanya kalau UMKM atau multinasional tuh nggak banyak menggunakan Office 365 untuk operasional di level apa kliennya yang mungkin bisa di atas 1.000 per hari gitu ya, karena ini hanya ini keterbatasan kemampuan aplikasinya aja. Sedangkan ada aplikasi seperti ini misalnya, atau ini yang paling terkenal, atau ini. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini biasanya dipakai bahkan di company-company multinasional ataupun ada apa atau biasanya kalau memang perusahaan yang butuh kostumisasi yang lebih apa lebih berkarakter, maksudnya dia butuh memang kostumisasi yang sesuai dengan kemauan klien, itu juga ada penyedia-penyedia vendor software house yang membuatkan ERP-nya memang ada. Tapi ada aja dan banyak banyak yang memang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah eksis ya dan running. Nah, ini misalnya, ini saya close dulu. Oke. Oke. Nih ada Salesforce. Ini coba kita langsung ke lihat menunya dulu.
atau yang ini aja yang mudah. Ini. Oke, ini. Nah, nah, atau ini tadi ya lebih enak. Ini nih. Nah nih kalau kita lihat di sini nih, ini nih dari marketing aja, marketing ada, dokumen ada, keuangan ada, point of sale ada, dokumen ada bisa di track project pakai Kanban, kemudian timesheet, ada planning, ada help desk, ada website, bahkan bisa membuat website ya. Nah, nanti tadi kita menjawab. Oh, kita menjawab nih beberapa CPMK di sini. Tujuan mata kuliah ini salah satu tadi mengenal perangkat lunak dan juga membangun web ya. Ada membangun web ya. Nah, jadi dengan aplikasi ini sangat mudah kita yang non teknikal, bahkan non teknis, yang tidak bisa ngoding sama sekali, itu kita bisa gunakan platform ini untuk bahkan bisa membuat web sendiri, bahkan bisa membuat marketplace sendiri ya. Nah, ini makanya literasi sistem informasi itu butuh kita update terus, walaupun teman-teman bukan non technical, bukan point of view sebagai developer, tapi mungkin sewaktu-waktu teman-teman ingin membuat entrepreneurship. Nah, ini dan membutuhkan beberapa teknologi yang bisa memang siap pakai dan ERP tadi paradigmanya, maka adalah aplikasi atau vendor-vendor penyedia aplikasi ini membuat aplikasi ini. Tapi tentu ya kalau kita ngomongin software, mereka pasti juga ingin berdagang, maka aplikasi-aplikasi seperti yang kita lihat ini rata-rata memang berbayar dan di charge per user. Bahkan ini di charge-nya per user ya. Nanti ini misalnya bulanan tahunan, nanti di ini aja, ditotalkan aja kebutuhan misalnya di satu bisnis WS warung sik itu karyawannya totalnya ada 40. Nah, ini 40 kali 110.000 misalnya itu per bulannya. Itu jadi OPEX-nya atau operation cost production-nya itu per bulannya untuk sistem segini. Nah, jadi dia membayar hanya satu ini aja sistemnya, karena tadi kita paradigmanya adalah ERP tadi ya, yang satu penyedia aplikasi yang punya sub aplikasi, atau kalau saya sebagai point of view sebagai developer tuh bilangnya ini adalah modul ya, modul-modul di aplikasinya. Ini ada modul accounting, ada modul-modul, jadi semua kebutuhan modul. Dan ini tidak hanya ini ya, sebenarnya aplikasinya banyak ya. Ini hanya display aja. Nah, misal nih saya centang ini. Saya nyalakan. Nah, bisa dilihat nih. Bayangkan kalau tidak ada sistem informasi manajemen kalau bayangkan tidak ada konsep paradigma ERP yang diterapkan di sistem informasi, atau ya sistem informasi di bisnis teman-teman, atau di level multinasional tadi ya, ataupun di level industri tadi. Kalau masing-masing menggunakan satu aplikasi stand alone atau yang single, itu harus ada berapa nih langganannya? 1, 2, 3. Ya pokoknya masing-masing harus ada langganannya ya. Ada langganan aplikasi masing-masing. Ini kan kalau kita buka nih Zendesk misalnya. Sorry. Ini tuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga lagi ya teman-teman ya, maksudnya aplikasi stand alone gitu. Nah, ini kan aplikasi sendiri, Zendesk, Notion. Nah, Notion teman-teman tahu lah ya, sudah familiar ya Notion. Ini kan aplikasi-aplikasi sendiri dan integrasinya susah. Maka adanya paradigma ERP ini atau Enterprise Resource Planner ini itu memudahkan kita hanya menggunakan satu vendor penyedia aplikasi. Kita bisa menggunakan banyak modul-modul di dalamnya. Nah, ini pun sebenarnya
bisa kita bangun sendiri, misalnya ketika saya sebagai point of view sebagai developer tidak menggunakan aplikasi ini tapi membangun sendiri semua kebutuhan aplikasi atau modulnya juga bisa. Itu sesuai request aja, nanti permintaan dari klien pengennya modulnya begini begini begini. Nah, itu tetap pas kita akan namakan produk ini adalah namanya produk ERP tadi ya. Nah, dan sebenarnya ini aplikasi Odoo ini juga ada versi open source-nya ya. Open source itu kalau teman-teman yang belum familiar, itu artinya gratis ya, aplikasi yang versi gratis. Tapi nih, nah ini banyak banget dipakai di UMKM khususnya di Jogja. Banyak banget yang pakai ini. Nah, namanya Odoo Community atau komunitas. Oh, tadi bener ini ya. Ini itu dia. Ada sales, keuangan, website, ini rantai pasokan, ini kayak inventory ya, SDM, marketing, semuanya ada. Ya ini ya, bisa download gratis ya. Ada ya versi enterprise juga. Nanti bedanya apa? Nanti bedanya di fiturnya. Beda di fitur setiap modulnya. Tapi kalau untuk running, untuk UMKM yang memang asetnya atau valuasinya belum sampai misalnya berapa ya, 5M gitu, masih omsetnya ratusan juta gitu, itu biasanya menggunakan yang saya banyak case ketemukan banyak menggunakan ERP yang gratisan juga. Adapun kalau misalnya mau invest di sistem yang yang lebih upgrade, maksudnya yang lebih terjamin, fiturnya lebih update, ya bisa invest tadi di sini juga, bayar langganan per bulan begitu ya. Sebenarnya juga yang kalau Indonesia punyanya namanya Makari ya. Itu sering mungkin teman-teman pernah dengar istilah atau pernah muncul iklannya, atau Nutapos begitu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi UMKM yang biasa juga dipakai juga sih di kasusnya di UMKM kita, tapi biasanya produk nah ini layanan ERP-nya. Oh, ini belum keluar ya, belum muncul, masih loading. Nah, ini layanan integrasinya tidak sebanyak tadi ya, seperti Odoo tadi, tapi ini sudah cukup. Ini sudah cukup untuk menjalankan bisnis UMKM tadi ya, yang nilai valuasinya masih belum sampai berapa tadi ya, di atas 5 miliar lah, begitu ya. Yang UMKM yang masih merintis, yang memang masih budget. Saya kemarin itu dapat study case, coba saya cek ya, ada F&B di Jogja tuh pakainya Odoo Community tadi. Saya lupa namanya, coba. Bentar. Kita cek namanya. Nih. Kelihatan nggak teman-teman sebenarnya? Bahkan Indosat ya, Indosat. Ini saya yakin dia pakai ya enterprise ya, bukan yang ini nih, Planet Ban. Iya benar, Planet Ban. Planet Ban itu kemarin pas ada hadir Odoo Forum atau Odoo Conference, itu kemarin kan dia jadi pembicara. Pengguna Odoo tuh pakainya Odoo Community. Dia tadi yang gratis tadi, yang dia download tadi, yang bisa kita otak-atik. Nah, nanti kita demo ya Odoo Community-nya.
Demo ini hanya kebutuhan demo, tidak kebutuhan praktikum. Nanti teman-teman bisa lihat demonya nanti di pertemuan ketiga atau kedua ya. Gimana sih back end-nya tuh mereka mengoperasionalkan itulah bisnis mereka, eh, semua data integrasinya, semua kebutuhan data, sebuah bukan kebutuhan data ya, ya semua aktivitas operasional bisnisnya ya kita bisa lihat back end-nya di aplikasi Odoo tadi. Nah ini sudah banyak bahkan di level multinasional tadi ya yang saya bilang itu menggunakan. Nah ini Arcana ini hanya penyedia vendor Indonesianya ya, atau distributor resminya Indonesia. Cek. Oke, distributor resminya Indonesia penyedia aplikasi Odoo, karena aplikasi Odoo ini kan aplikasi dari Swedia ya. Ini pokoknya ini aplikasi luar negeri yang kemudian punya lisensi distribusi yang salah satu distributor resmi Arcana ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat banyak software house itu juga kadang-kadang, makanya kalau saya point of view sebagai software developer, kadang ada memang langsung instalasi menggunakan existing aplikasi yang sudah ada di market, atau memang ketika kebutuhan klien mau custom, maka kita develop dari awal. Itu nanti tergantung bicaranya mengenai RAB aja itu. Kalau misalnya budgetingnya cocok, mau dibuat dari from scratch gitu, dari nol, kita bisa bangun sesuai personalisasi dan kebutuhan klien ya. Nah ini tadi kita ngomongin ERP tadi atau Odoo ya. Kita coba kembali lagi ke materi. Oh tadi materinya ada di PPT. Kita coba share ini. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada diagram di sini. Kalau yang teman-teman lihat, maka kebutuhan istilah ERP itu memang sebenarnya adalah salah satu evolusi dari teknologi sistem informasi. Karena dulu, makanya sekarang masih ada aplikasi-aplikasi yang stand alone atau software-software yang berdiri sendiri, karena memang konsep ERP atau integrasi data ini memang termasuk salah satu evolusi teknologi di bidang sistem informasi manajemen. Jadi karena teknologi itu selalu berkembang ya setiap detiknya, bahkan AI, sekarang kita ngomongin AI selalu, maka setiap detiknya itu akan ada jenis-jenis teknologi yang baru yang memang kita harus sesuaikan kalau memang dia efektif untuk men-solve problem kita. Karena pada dasarnya ini kan termasuk scope engineering ya. Engineering itu filosofinya ya men-solving problem apapun, engineering apapun itu filosofi utamanya atau hadirnya istilah engineering itu memang harus men-solve semua problem kehidupan manusia. Maka teknologi engineering di bidang IT, teknologi itu hadirnya setiap detik ada hal yang baru, maka ada problem yang bisa di-solve lebih efisien setiap harinya. Maka ini juga termasuk salah satunya evolusi di bidang ERP, integrasi semua aplikasi itu. Jadi tidak butuh aplikasi-aplikasi standalone tadi kayak misalnya tadi ya ada kalau aplikasi standalone, misalnya teman-teman pernah dengar Zahir, ini kan masih aplikasi-aplikasi standalone ya. Accurate, ini masih aplikasi-aplikasi yang sifatnya standalone atau masih cuma satu kebutuhan modul. Tapi perusahaan-perusahaan ini pasti, karena evolusi mengenai ERP ini harus menjadi concern dan menjadi daya tarik solving problem, maka ini software house seperti Zahir ini semuanya ini upgrade dia. Jadi upgrade teknologinya harus punya paradigma ERP tadi. Kayak Accurate ini kan juga aplikasi akunting keuangan ya. Kalau teman-teman kayaknya kemarin ketemu ya, kita bahas ini ya,
bahas ini nggak ya kemarin ya di mata kuliah analisis dan filsafat data. Nah, Accurate, aplikasi-aplikasi standalone ini akhirnya vendor-vendor ini mau nggak mau mereka juga mengepakkan sayapnya untuk bisa eh, menambah fitur-fitur layanannya. Tapi eh, sebenarnya ada skema lagi, skema selain ERP itu namanya API ya. API. Nah, ini akhirnya aplikasi-aplikasi yang standalone ini disambungkan, ditambahkan lagi satu teknologi untuk bisa apa ya, mengstore atau mengirim data itu menggunakan API atau ini antar muka pembuatan aplikasi. Nah, ini satu sub pembahasan sendiri. Ini tapi karena kita bukan point of view-nya bukan sebagai pengembang, kita point of view-nya sebagai user yang ya user yang mungkin nanti dihadapkan dengan use case ketika kita mau jadi business owner gitu ya, atau bukan hanya tidak hanya business owner, misalnya menjabat sebagai kepala divisi marketing, kepala divisi, atau biasanya kalau yang ngurus ERP ini ya misalnya kepala HRD, enggak juga ya, ya harus selevel CEO ya. HRD biasanya juga punya modul masing-masing. Ya misalnya kita CEO ya atau pimpinan perusahaan gitu. Ya kita bikin skenario begitu aja. Nah, maka ketika dihadapkan dengan ingin memanajerialkan karyawan kita sesuai dengan subdivisinya masing-masing, nah ini maka literasi mengenai ERP ini memang harus kuat. Fundamental mengenai ERP ini harus kuat. Oke, kita close dulu. Kita kembali lagi. Coba kita kembali ke PPT dulu ya. Sebentar. Oh, ini layarnya sudah masih di PPT ya? Oh, oke, sebentar. Tadi tadi sampai mana tadi? Kita bahas. Oh, layarnya belum pindah ya. Tadi saya ngomong ini teman-teman. Nah, tadi. Ini ya tadi ya. Aduh, berarti tadi enggak ini ya. Ya ini ya. Ini tadi ERP Odoo ini dipakai di Planet Ban, dipakai Indosat. Kemudian tadi kita ngomongin masalah ini ya, aplikasi-aplikasi standalone tuh seperti kayak Zahir, Accurate. Ini Zahir, Accurate. Nah, ini aplikasi standalone akhirnya mereka juga pasti punya produk-produk ERP-nya biar memang tadi biar mengikuti perkembangan evolusi di bidang sistem informasi manajemen tadi ya. Tapi sementara ada juga strategi lainnya itu tadi menggunakan API tadi ya. Nanti API ini kita akan bahas di lain kesempatan atau di pertemuan kedua ya. Tadi saya bahas itu sebenarnya teman-teman, malah tadi nggak pindah ya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke PPT. Ini mungkin singkat aja yang di PPT. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan teman-teman, ada yang mau didiskusikan, monggo itu dipersilakan, mau open mic atau mau chat ya, nggak apa-apa. Langsung menyanggah nggak apa-apa. Oke, Bu Jenny, terima kasih konfirmasinya. Kita kembali lagi ke PPT ini, kita cepatin aja PPT-nya, sudah mau selesai ini. Kita coba cek PPT-nya. Karena tadi kita masih ini ya teman-teman, masih introduction lah ya intinya ya. Oke, sebentar. Nah,
Tadi akhirnya apa, dengan data informasi, semua data informasi yang terintegrasi dalam satu dashboard, kita bisa mudah dan cepat membuat analisa laporan, decision making, aksi reaksi, dan budaya organisasi atau good good governance ya, ketika kita menciptakan ekosistem good governance ke klien, atau culture di perusahaan yang tidak toksik ya, atau culture yang semua terukur. Jadi tugas-tugas yang dikasih sesuai job desk, nah itu bisa diukur, bisa disesuaikan, bisa dimonitor menggunakan ERP ini. Jadi semuanya, jadi sistem KPI, sistem Key Performance Index di perusahaan itu bisa terukur, semuanya adil, semua tercatat, bahkan absen juga tercatat, kerjaannya apa yang dilakuin tercatat, semuanya tercatat di dalam satu konsep paradigma yang namanya ERP. Ini tadi saya contohnya ngambil oh ya, mungkin terakhir ya, ini kita terakhir ngambil use case. Atau di sini aja nggak apa-apa. Di sini udah ada tak sematkan nih. Nah ini ya tadi SIM-RC ini. Ini sistem informasi manajemen yang diterapkan di rumah sakit atau ERP, paradigma ERP yang kita terapkan di rumah sakit. Ini contohnya SIM-RS ini. Namanya SIM-RS. Nah ini aplikasinya begini. Aplikasinya contohnya ini saya screenshot aja. Begini ya. Nih, ini menunya jadi gini. Tapi sebelum ke menu, kita coba. Nah ini bahas ini. Nah ini tadi ya, point of view-nya sebenarnya ini juga nambah informasi lah, teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kita ngambil skenario kita sebagai CEO atau business owner itu mau nge-cut budget membuat sistem, nah itu sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi base-nya tuh ya open source aja yang sudah bangun. Kenapa? Nah ini kalau kita ngomongin open source atau open source ini ada istilah ya teman-teman, istilah komunitas. Open source ini adalah istilah untuk istilah yang konsolidasi atau istilah yang dibangun para komunitas pengembang atau software developer itu untuk memang akhirnya ya seperti kayak gini mudahnya analoginya, untuk umat dari rakyat untuk rakyat, ada gimana tuh konsepnya tuh, untuk rakyat dari rakyat kepada rakyat, gimana untuk rakyat dari rakyat, gimana dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, gimana dari rakyat, maaf tidak Bu Jenny, tidak. Oh yang mana nih, yang Odoo, ERP tadi atau SIM-RS. Ini sekarang kita ngomongin yang tadi yang kita diskusikan tuh semuanya gratis, atau tadi istilahnya open source ya. Maka ada keyword lagi yang nama open source. SIM-RS gratis Bu. Dari rakyat, apa sih tadi? Dari rakyat. saya pengen tahu biar enak nih lanjutnya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah itulah paradigma open source ya sebenarnya, yang ini sudah menjadi familiar ya, populer di kalangan komunitas engineering, IT engineering ya, atau informatics engineering itu punya satu gerakan. Nah ini gerakan yang bahkan dari ketika kita kuliah S1 tuh udah dicekokin, atau bukan selain kuliah S1 deh, pokoknya semua orang yang akhirnya berkonsentrasi di bidang IT itu pasti punya kontribusinya di dunia open source, karena memang mereka terbantu juga dengan hadirnya teknologi open source untuk skill set pengembangan skill set dia ya di bidang teknologi apapun itu. Maka ketika dia sudah mencapai level certain tertentu, dia pasti dikontribusi ke komunitas open source. Nah maka hadirnya aplikasi-aplikasi open source itu ketika kita sebagai point of view, sebagai owner bisnis, sebagai CEO, kita manfaatkan, karena memang ada open source-nya yang levelnya premium sekali, sudah levelnya tadi case-nya. Jadi kita kategorikan ya, ada research base, ada project base ini kayak exercise base, dan industrial base ya.
Tiga itu kan pendekatannya beda ya dalam dalam penerapan mata kuliah ini atau dalam penerapan sistem. Nah, yang kita bahas sekarang ini sudah industrial case, jadi sudah dipakai. Tadi kalau kita lihat contohnya, wah ini saya share lagi nih, masih di PPT lagi ternyata. Oke. Misal tadi kayak gini ya, ini kan ERP tadi, Odoo tadi udah dipakai bahkan selevel Indosat ya. Indosat ini kan multinasional ya. Ada lagi yang besar. Ini mining oil and gas nih. Pokoknya ini memang yang ini bukan aplikasi demo seperti ini ya. Nih, ini misalnya contoh nih, saya contohin aplikasi open source yang demo. Kalau ini aplikasi open source bukan demo, ini aplikasi memang sudah case-nya industrial base. Jadi teman-teman langsung misalnya ketika sudah jadi CEO, sudah mau jadi owner bisnis, maka diskusi malam ini bisa menjadi motivasi teman-teman. Bisa nambah inilah, bisa encourage agar kita bisa menjadi entrepreneurship misalnya. Nah, ini demo. Ini kalau ini yang teman-teman lihat ini dashboard ini demo ya. Ini open source tapi demo. Ya, nih billing, ada virtual apa ini, database dan sebagainya. Nah, ini demo ya. Ini aplikasi demo. Sedangkan yang kita bicarakan tadi ini aplikasi sudah industrial base levelnya. Nah, ini cocok untuk exercise base ya. Project-project yang atau project base nanti ketika kita praktikum atau praktek. Nah, kalau prakteknya industrial base kita menggunakan ini Odoo ini karena memang sudah dipakai di industri. Jadi ketika teman-teman nanti mendaftar di perusahaan tidak kaget ya. Sudah ada pembekalannya dari sekarang. Oke, misal tadi kita kembali ke SIM RS ya. Tadi Bu Jenny nanya SIM RS. Nah, ini Ibu lihat Bu. Rumah sakit apa yang pakai ini nih? Rumah sakit apa aja yang pakai nih? Kita lihat dokumentasinya. Oke, sorry. Jadi kalau Ibu nih ada 1.500 rumah sakit Bu. Nih kelihatan ya. 1.500 rumah sakit yang udah operasional, yang sudah beroperasional dari tipe A sampai E itu pakai open source Bu. Jadi maka nah ini informasi teman-teman nih yang dapat informasi ini, dapat ini ya paradigma baru ya mengenai open source ini. Jadi tidak semua sistem yang diimplementasikan dimanapun ya yang temui, bahkan nanti mungkin di level company besar tadi ya, bahkan Indosat tadi juga pakai open source. Jadi nggak semuanya premium lah bahasanya, nggak semuanya dia develop by engineeringnya apa IT engineering mereka gitu. Kadang-kadang memang sub aplikasinya atau sub kebutuhan Sadewa Barbasari. Coba apa ya Bu? Kita coba cek. Sadewa Barbasari. Ini apa ya Bu Jenny? Rumah sakit. Oh iya. Coba kita cek. Mana? Ah iya ini ya. Ini sorry. Belum pindah ya. Ah ya. Bener Bu. Iya, jadi rumah sakit ini tipe apa ya Bu ya yang Sadewa? Oh, ini masih rumah sakit belum yang tipe A ya. Pokoknya saya kemarin ketemukan rumah sakit tipe A. Pokoknya nih RSUD nih udah level RSUD Bu. Sudah level RSUD pakainya gratisan. Bukan gratisan ya. Terlalu meremehkan ya. Pakainya open source nih. Jadi di level, jadi kita bisa ini ya, bisa bayangkan ini hanya di rumah sakit. Ada ERP yang diimplementasikan di hotel juga gratis, juga bukan gratis ya, sorry, open source
Ya gratis juga bisa sih. Tapi kalau gratis itu terkesan meremehkan ya. Open source itu kan dia community base. Jadi tidak hanya tetap ini SIM-RS ini punya divisi apa sih, punya organisasi yang merawat aplikasi ini. Maksudnya selalu ada version controlnya, selalu update, selalu intinya karena memang pasti ini adalah hasil saya yakin hasil pendanaan internal atau eksternal ya, atau memang dan dana hibah yang atau investor yang memang akhirnya coba kita buka langsung aja. Akhirnya memang mensupport program-program open source. Makanya dia akan selalu aktif ini. Selalu update fitur-fiturnya. Dan ini diinisiasi oleh IDI juga salah satunya, Ikatan Dokter Indonesia juga. Ini makanya ini kan upaya untuk upaya untuk upaya untuk menjangkau area-area 3T atau area-area yang memang yang intinya merata ya, kesehatan semuanya harus merata. Maka kita banyak-banyak berterima kasih sama teman-teman ini nih, teman-teman ya, ini salah satu pengurusnya nih. Oh, masih belum pindah ya. Dan ini sudah berbentuk badan usaha, yaitu yayasan ya. Ini sudah berbentuk yayasan. Sudah ada organisasinya. Dan ini bisa diinstal, bisa di-download gratis. Bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu punya resourcesnya, SDM SDA-nya untuk buat rumah sakit, aplikasi infrastrukturnya semua layanan rumah sakit menggunakan ini sudah running rumah sakitnya. Kan ini lengkap sekali, modulnya lengkap, integrasi bisa klaim BPJS, integrasi ke Satu Sehat, integrasi ke Mobile JKN, semuanya bisa. Maka tidak heran 1.500 rumah sakit ini data real ya, data real ini dipakai di seluruh Indonesia dan open source. Maaf, open source ya. Maka informasi-informasi begini, kalau teman-teman mau buka klinik ya di levelnya kecil aja ya, apotek, klinik itu ya pakai ERP yang open source itu sangat bisa ya, memang begitu culture-nya begitu. Makanya tadi kita bahasakan ini industrial case karena memang di industrinya sekarang running 2025 detik ini jam berapa nih, jam 19.55 mereka running pakai aplikasi open source semua. Kita kembali ke materi. Bahkan saya juga ya, saya di software house tempat saya bekerja ataupun di sub software house tempat saya bekerja, saya masih pakai ERP itu untuk manufacturingnya. Kita coba cek di sini, ini terakhir ya teman-teman ya. Nah ini modulnya tuh tadi kita bahas ke SIM-RS itu banyak, memang lengkapnya urusan rumah sakit lah ya. Ada jadwal praktek, registrasi, IGD, UGD, kamar inap, tindakan ranap, rawat inap, rujukan, no resep pulang, obat pasien, data IRM pasien. Ini lagi supplier, intinya semua proses bisnis rumah sakit ya. Nah, ini menggunakan aplikasi yang investasinya nol. Kalau mau dikonversi ke rupiah, ini nilainya bisa miliaran. Kalau mau dibuat ini ada klien atau kita mau request mau buat aplikasi SIM-RS kayak SIM-RS Kanja ini miliaran investasinya, tapi kita bisa download gratis, install, beroperasi. Nah, maka pakai. Oke, mungkin kita pembahasan mengenai
materi diskusi pada hari ini dicukupkan sekian. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini coba saya copot dulu presentasinya. Jadi intinya begitu teman-teman. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan demo dan bahas ya back endnya, operasionalnya bagaimana. Jadi kita bikin skenario kalau kita tuh sebenarnya sekarang lagi jadi CEO atau sekarang lagi jadi owner bisnis. Jadi kita bisa ngerti lah kerjaan-kerjaan CEO itu ngapain sih, kerjaan-kerjaan owner bisnis itu ngapain sih. Nah itu nanti kita akan lebih banyak coba praktek kebutuhannya di sini di mata kuliah ini ya. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Bu Jenny ya, oh tadi Pak itu sudah keluar ya. Bu Jenny, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Oke, terima kasih ya Bu Jenny atas kesempatannya ya yang sudah mau ikut sesi sinkronus kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman nanti yang juga menonton tayangan ulangannya ini. Mohon maaf ini ketika saat penyampaian atau diskusi kita pada malam hari ini ada salah kata dan salah misinformasi, saya terbuka untuk dikoreksi ya, dan bisa kita ngobrol masalah mata kuliah ini atau mata kuliah lain di luar sesi sinkronus. Nanti saya sematkan kontaknya di LMS ya. Baik, begitu. Terima kasih Bu Jenny dan Bapak Ibu semuanya yang nanti yang menonton tayangan tayangan ulangan rekaman hari ini, malam hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny.